selalu mau katakan begini, tidak boleh juga kita salah menempatkan babi dalam konteks budaya, ya. Karena justru dalam adat Batak yang paling tinggi itu bukan si Gagatini, kan si Gagadu dan yang lain gitu ya. Karena ada juga teman-teman kita bersuku Batak yang tidak memakan babi. Ada Parmalim, ada yang lain. Itu juga harus kita hargai sebagai sebuah realitas sosial. Yang mau kita katakan, gerakkanlah gerakan ini untuk menyatakan bahwa babi itu dijadikan banyak orang, bukan hanya orang Batak, banyak orang sebagai cara mempertahankan hidup. Banyak orang yang bisa disekolahkan dengan itu. Itu saja. Kita bahkan ada Pak, informasi dari Pak Uba, nanti KTP-nya bisa ditunjukin, ada pemelihara babi yang bukan pemakan babi. Ada faktanya. Jadi jangan katakan ini Batak, enggak. Faktanya ada yang tidak pemakan itu memelihara itu karena dianggap ini punya nilai ekonomis dan bisa menjadi penyangga kehidupan. Jadi agar gerakan ini tidak sempit seakan-akan ini hanya urusan Batak, urusan Kristen dan yang lain, nggak boleh itu. Itu saran kita ke depan, sehingga kemudian gerakan kita ini disambut dan stigma negatif, terus kemudian prasangka toleran dan segala macam tidak masuk ke dalam persoalan ini. Sehingga kemudian Pak Dokter tadi sudah nyatakan tuh, saya dalam profesi saya pegang tuh. Bahkan kalau kita pergi ke balai veteriner sana, rata-rata teman-teman ini alumni Unsia kok, karena memang kedokteran hewan adanya di Unsia dan di tempat lain. Jadi agar gerakan ini menjadi gerakan yang betul-betul dalam rangka menyelamatkan ternak, lalu dia sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan masyarakat, jadikan dia pada konteks itu, sehingga tidak ada lagi pertentangan. Kalau Batak harus berjuang bang, kalau itu Bapak Ibu ya, itu saran kita, sehingga kemudian gerakan ini menjadi gerakan yang lebih baik ke depan. Hari ini mungkin pada titik ini, tapi besok yakin dan percayalah kita akan tetap bersama untuk mengawal gerakan ini. Saya kira begitu, Ibu Moderator. Ya baik, langsung ditanggapi. Ini terima kasih Pak Sutrisno. Jadi masukan dari Pak Sutrisno tadi itu cukup bagus. Jadi selain kita berarti mungkin mengawal anggaran di belanja tidak terduga, termasuk alokasi di APBD, bantuan bibit atau mungkin gantinya bibit seperti yang disampaikan beliau tadi, masalah sekarang beras atau apa kan gitu. Selain di situ berarti kita masuk juga ke ranah perlindungan peternak. Berarti fokus areanya kepada, kita harus garis bawahi agar tidak ini masuk kepada area sensitif, maka harus kita garis bawahi bahwa tujuan kita adalah ketahanan ekonomi, penyangga ekonomi negara. Jadi kita harus garis bawahi di situ. Apapun kata orang atau yang kontra dengan gerakan kita bisa jawab dengan sederhana. Baca pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kita kan punya hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak. Dan itu diatur di konstitusi. Nah, itu yang menjadi dasar hukum kita paling utama. Nah, membalas tadi masukan dari Pak Sutrisno, kita juga bisa masuk kepada kritik kita di di perencanaan tata ruang ya. Setahu saya memang ada peraturan RDP perda, ada juga Pak RT RW masalah bidang role Pepres ya. Jadi yang perlu kita perjelas adalah bahwa kita juga tidak bermaksud bertentangan dengan regulasi atau maksud baik dari kepala daerah di Medan ini ya. Tetapi mungkin lebih kita perjelas bahwa fokus area yang menjadi larangan harus sesuai juga dengan kondisi real ya, tidak serta merta semua kacamata
kecamatan di Medan ini dipukul rata nggak boleh beternak babi. Ini keliru. Kalau orang usahanya itu memang baru di situ dulu, memang negara berkembang kok masa harus dipaksa nggak boleh beternak itu gimana? Nah, yang keliru itu kan dengan caranya apa, kita memberikan masukan. Ya kalau misalnya ada ke kantor wali kota beternak babi, ya tentu salah. Tapi kalau di pinggiran Medan dan ada akses yang cukup dan kita juga merasa bahwa mereka juga harus mengerti bahwa ini kebutuhan apa, ekonomi. Ya, itu yang perlu kita jelaskan. Dan saya rasa kalau masalah peraturan wali tadi kita bisa usul, ya kita bisa usul, nanti bisa kita buat surat, ya saya bisa bantu nanti kepada wali kota yang saat ini baru agar direvisi areanya, ya kalau semua kecamatan, contohnya Medan pinggiran mana tuh, Sunggal ya, Sunggal, terus Medan Tembung, Denai. Tahun 1983 Pemko Medan kasih izin ada 6 kecamatan. 83. Tahun 83 yaitu Medan Tuntungan, Medan Denai, Medan Marelat, Medan Belawan, Medan Selayang, satu lagi Medan, lupa saya Medan. Setelah Rahman menjadi wali kota, dia revisi undang-undang Perwal, dia hapuskan semua, seluruh kota Madya Medan tidak dibenarkan beternak. Itu keliru. Artinya di negara yang udah maju sekarang, Cina aja tengah kota bisa melihara gitu kok, pabrik. Nggak ada persoalan. Yang penting kita begini, kita tetap kepada apa ya, ekologi dan toleransi kita juga kepada saudara kita yang lain. Tetapi juga harus dilihat bahwa area yang jadi larang, yang dianggap tidak pas untuk beternak, tentu harus real juga gitu loh. Kalau Medan Sunggal masih pinggiran begitu kok dilarang, itu kan memang itu keliru. Nah, mungkin itu tugas kita Pak Ginting, kita kasih masukan agar direvisi. Kalau kondisi real bahwa kota Medan memang yang masih heterogen begini dan kondisi ketahanan ekonominya juga masih ada yang melihara babi, itu dilarang kan, itu salah itu. Jelas-jelas kalau di norma undang-undang udah menyalahi aturan sebenarnya. Bisa kita uji di Mahkamah Agung, bisa itu. Dan saya lihat pertentangan normanya kuat. Hanya saja begini, agar kita tidak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang hanya berjuang untuk kepentingan kita, tentu kita kan juga harus arif dan bijaksana dalam situasi. Karena yang hidup di kota Medan kan bukan hanya kita saja, artinya masih banyak juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, dengan ini kita minta agar solusi ya tentang peraturan wali kota itu direvisi kepada area-area yang memang masih real gitu loh. Ya kalau di contoh Medan Petisa mungkin kurang pas, jelas-jelas di mana dibuang misalnya kotoran kurang pas. Tapi Medan Sunggal kan jelas-jelas masih daerah pinggiran, lokasi masih luas, dengan kepadatan penduduk juga masih luas, termasuk Medan Denai, Medan Selayang, Marelan. Jadi sebenarnya nggak persoalan, malah harusnya didukung gitu loh. Jadi isu yang bersifat menjatuhkan perjuangan kita bisa kita tutup dengan kalimat tadi bahwa kita sedang ikut mendukung ketahanan ekonomi negara kita, ya. Dan sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya memperkuat fondasi struktur sosial, ya. Struktur sosial itu kan bukan hanya satu kelompok-kelompok, tapi berbagai kelompok-kelompok yang lain, dan ini saling mendukung untuk membuat negara ini fondasinya kuat. Jadi kalau satu ini nggak boleh, yang ini boleh, itu keliru. Nah, itu masukan kita bisa masuk pada area itu, kita kasih masukan yang lebih kepada
kondisi real. Ini loh Pak Wali Kota, coba Anda perhatikan bahwa masyarakat Anda itu masih di sini, ekonominya masih di sini. Coba perhatikan. Nah, masukan kita tadi ya bisa, semoga bisa menjadi salah satu solusi. Jadi masyarakat berusaha beternak tidak dihalang-halangi atau dianggap bahwa ini kegiatan ilegal. Itu yang paling berbahaya adalah menggarisbawahi bahwa beternak babi adalah kegiatan yang dilarang undang-undang. Itu ngaco itu. Kalau ada yang bilang gitu bisa kita pidanakan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah cukup banyak disampaikan dan juga membuka cakrawala berpikir kita. Mungkin dari Pak Heri ada yang mau disampaikan selaku sekretaris ya. Kami berikan waktu dan kesempatannya. Mic yang itu khusus untuk dia. Tes 1 2. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, atas undangan Bapak Sutrisno Pangaribuan untuk Kita yang undang. oh siap Germas dan Pak Sutrisno Pangaribuan. Di sini saya sedikit memaparkan buat Bang Rinto Maha sebagai advokat. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Ketua DPRD Sumatera Utara telah menyurati Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwasanya diadakan RDP. Pada tanggal 19 Oktober, kami diundang untuk RDP di Komisi B di Aula Serbaguna Komisi DPRD tingkat 1 Sumatera Utara. Dan di situ banyak kesimpulan-kesimpulan dari DPRD dan Balai Veteriner dan